Penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita sampai hari ini begitu luar biasa, kasih setianya yang senantiasa baru kita rasakan. Keberadaan kita sampai hari ini itu semua tidak lebih karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita rindu. Kita rindu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita rindu memberikan korban yang terbaik, puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin Tuhan. Menghibur, pelindung, menara biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka, amin, atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, amin Tuhan. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka, amin, atas perbuatan-Mu Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Ku bersuka atas perbuatanmu Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Oh tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih sungguh lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah. Oh nyanyi dan bersoraklah, bagi Dia kami bersorak Tuhan. Kami puji kuasa-Mu besar. Oh gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita sembah. Terima kasih Tuhan. Oh kami bersorak, kami bersyukur Tuhan. Glory, glory, glory. Kami puji, kami sembah Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oh kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Kami agungkan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur berkebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh kami puji, kami tinggikan. Oh ku sembah, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi, oh nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi
padam, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan tiada pernah berakhir. Hingga sampai pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan kami untuk kembali berkumpul di tempat ini. Kami yakin dan percaya semua karena kebaikan-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu meninggikan, memuji nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Beracaralah di tempat ini. Dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mungkin mereka sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin menyertai mereka supaya mereka juga boleh tiba di tempat ini untuk mereka boleh bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama dengan kami. Sepanjang acara ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa jahat yang berusaha mengganggu jalannya ibadah ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan yang nyata di tempat ini. Kami bersyukur, kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Katakan di samping kanan kiri Bapak Ibu. Ayo bersukacita. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau terus bersorak-sorai kepada Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita mau senantiasa memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan begitu besar kasih-Nya. Dia senantiasa memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Amin. Bersorak-sorai. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Katakan samping kanan kirinya. Tetapi engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Kita mau sukacita memuji Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Amin. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan. Haleluya. Pada orang-orang yang dicintainya. Amin. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Katakan. Tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Katakan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan. Haleluya. Pada orang-orang
yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat, dia tak pernah terlambat menolong kita. Haleluya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku akan tetap tertawa. Sekali lagi, lebih semangat. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan, amin, pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat, dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi apa? Tetapi engkau kan tetap tertawa. Begitu besar, itu besar, amin, kasih Allah pada kita. Diberkati anak cucu Bapak Ibu, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Oh, karena Allah menggenapi firman-Nya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita, amin. Tuhan, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik. Percaya pasti berkat-Nya akan dicurahkan bagi orang-orang yang setia mengiring Dia. Bahkan tidak hanya bagi kita, sampai anak cucu kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita masih semangat memuji Tuhan. Amin. Kita mau terus bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, amin. Bertepuk tangan,
kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Haleluya. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita rindu kebenaran firman Tuhan, menguatkan iman kita. Kita rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kau nyata
Saya undang paket berdiri. Kekuatanku, amin, hanya dalam hadiratmu, amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya nanti dengan kasih Kristus. Kami yakini Tuhan saat ini Amen. Engkau hadir di sini dan kami percaya kemenangan akan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan setiap pujian yang sudah kami persembahkan boleh naik dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan sucikan, kuduskan hati kami Tuhan supaya kami layak untuk menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu akan terus tertanam di dalam hati kami. Dan akan terus bertumbuh berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau akan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang akan pakai hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami biarlah boleh disampaikan oleh hamba-Mu melalui lidah mulutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan, kuasa roh jahat yang mau mencoba mencuri benih sabda-Mu. Kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi, haleluya. Tuhan Yesus baik dan kasih-Nya tidak pernah beranjak dari hidup kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi. Sehat semua, amin. Usahanya laris manis, amin. Saya kayak golek gawean, engkau cepet itu gawean, amin.
Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu pagi hari ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu bersyukur, bersorak-sorai, mengagungkan, meninggikan Tuhan. Bicara kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tidak bisa kita ukur, amin. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita akan lebih jauh mengenal bagaimana Allah itu senantiasa di pihak kita. Di hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, bahkan tahun-tahun yang lalu, mungkin kita bisa kembali memikirkan itu. Bagaimana Allah bekerja menolong, memelihara hidup kita, membuat keluarga kita aman, sejahtera, sentosa, dan lain sebagainya. Pagi hari ini Allah kita senang dengan apa yang kita buat, kita lakukan. Katakan amin. Karena kita tujuannya untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Berbicara mengenai firman Tuhan di sini ada terdiri dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu seharusnya seyogianya anak-anak Tuhan sudah mulai mengambil. Kalau bisa 1 tahun itu selesai membaca dari Kejadian 1 sampai Wahyu pasal terakhir. Nek wis rampung dibaleni meneh. Mari kita sama-sama komitmen paling tidak 1 hari 5 pasal. Yang setuju katakan amin. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau di tempat lain, di ajaran lain itu diharuskan Bapak Ibu Saudara. Saya sedang tidak mengadakan survei, tetapi siapa yang paling tidak 1 kali pernah selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Mari kalau belum ada mulai nanti paling sedikit 5 pasal. Jangan banyak-banyak deh, 2 saja. Kerjakan dan lakukan itu. Kita akan melihat setiap rahasia, peristiwa, cerita di dalam Alkitab itu bermanfaat, akan mengajar, mendidik, mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya dibandingkan hari ini. Baik cara berpikir kita, baik cara melangkah kita, baik cara kita memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur, Bapak Ibu Saudara, di situ tidak hanya berisi tentang doa, tidak hanya berisi tentang ratapan, tidak hanya berisi tentang ucapan syukur, tetapi dalam Mazmur pun terdapat pekik sorak kemenangan. Mari kita akan lihat di dalam Mazmur 68 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 68 ayat 20 sampai 22. Pada hitungan ketiga kita baca ayat ini pelan, kompak, jelas, dan mantap. Yang sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Silakan duduk. Mazmur 68 adalah nyanyian kemenangan Daud yang memuji keperkasaan dan kemenangan Allah atas musuh-musuhnya, serta menunjukkan perintahnya pada yang lemah.
perhatiannya pada yang lemah, yatim dan janda. Mazmur ini berisi pujian kepada Allah yang perkasa, yang akan menghancurkan orang fasik dan memberikan kemenangan serta berkat kepada umatnya yang setia. Bahkan Mazmur ini mengajak semua umat untuk memuji dan bersyukur atas kuasa serta kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti. Siapa yang merasa bahwa Allah kita dahsyat, boleh angkat tangan. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Hal yang sama juga dialami oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan ayat pertama dari Mazmur 68. Perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Saya mau katakan pada pagi hari ini kita punya Allah yang adil. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Setiap perjuangan apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan sekecil apapun. Orang mungkin tidak lihat, gembala mungkin tidak berterima kasih atas apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan dan kerjakan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang adil. Memperhitungkan daripada hal yang paling kecil sekalipun. Jangan pernah merasa sia-sia. Bapak Ibu Saudara. Dengan kita meneriakkan haleluya, puji Tuhan. Itu ada hitungannya tersendiri, yang percaya katakan amin. Selagi itu dikerjakan dan dilakukan dengan tulus. Dari Mazmur 68 menyiratkan, mengatakan bahwa dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Daud merenungkan bagaimana perjalanan hidupnya, pembelaan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dia alami. Banyak hal yang dilewati oleh Daud bersama dengan Tuhan. Kita tahu sedikit peristiwa Daud, Bapak Ibu Saudara. Di mana seolah-olah hidupnya tidak pernah selesai dari yang namanya perjuangan. Tidak pernah selesai dari mana yang namanya persoalan permasalahan. Baik dia masih seorang anak di dalam menggembalakan kambing domba, dia harus menghadapi apa? Serigala. Menghadapi apa lagi? Bahaya-bahaya padang rumput yang ada. Yang coba-coba mengambil apa yang menjadi kepunyaan Daud. Tidak hanya sampai di situ. Pelan Tuhan angkat yang tadinya jadi gembala. Dia dipersiapkan menjadi raja. Apakah selesai di situ Bapak Ibu Saudara? Tidak. Dia harus menghadapi Goliat. Kalau hanya dengar ceritanya saja tentang Daud dan Goliat, oh kalah itu nantinya. Tetapi pada waktu itu kita mau selami, Daud tidak tahu betapa mengalami ketakutan dan kegentaran. Tentara Israel yang terpilih, yang boleh dikatakan gagah perkasa, Saul sendiri tidak berani menghadapi itu. Gemetar dan ketakutan. Ini berbicara mengenai masalah yang kadang-kadang membuat kehidupan anak-anak Tuhan mengalami kecut, mengalami tawar hati, mengalami intimidasi. Tetapi bukankah Allah kita dahsyat? Daud mampu mengalahkan itu. Tidak hanya sampai di situ, dia mengalami meningkat.
menjadi menantu daripada Raja Saul. Dia pun diikhtiarkan untuk dibunuh. Saya pernah mengalami mimpi dikejar-kejar, mau dipateni Bapak Ibu Saudara. Rasanya mau lari tidak bisa. Pokoknya dalam keadaan takut. Rasanya begitu luar biasa. Ini Daud mengalami benar-benar kematian ada di depannya. Saul pelempar lembing yang handal. Tetapi saat melempar Daud, lembing itu bisa meleset. Ini kerja Allah kita yang dahsyat. Ini kuasa Allah kita yang begitu luar biasa. Mungkin hari-hari ini kita nyaris mengalami kegagalan dalam berusaha. Kita menyaksikan, merasakan perjuangan anak-anak kita. Seolah-olah tidak mungkin akan mengalami keberhasilan. Boro-boro keberhasilan, peningkatan saja. Tetapi mari kita pahami tentang kemenangan yang dinyanyikan oleh Raja Daud ini. Berkali-kali kau menolong. Hal yang sama juga pagi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Apapun itu pergumulan, persoalan kita, perjuangan kita. Allah yang sama, Dia akan menolong dan membela kita. Oleh sebab itu mari langkah-langkah yang Daud ambil adalah dia selain berseru, berteriak, memuji Tuhan, dia berkata, pemazmur menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan di dalam seluruh peristiwa hidup umatnya. Tidak hanya bercerita, tetapi ditunjukkannya dengan sikap hidup yang mencerminkan bahwa orang itu ada karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Allah bangkit dan terseraklah musuh-musuhnya. Di situ dengan jelas Bapak Ibu Saudara, Daud mengalami itu semua. Bahkan anaknya sendiri mengkudeta dia. Anaknya dewe Bapak Ibu Saudara. Sakitnya kayak apa? Situasi yang sangat-sangat mendalam dialami oleh Daud. Tetapi apakah Daud kecewa kepada Tuhan? Di dalam pasalnya yang ke-68 mencerminkan, menyatakan, mengikrarkan. Walaupun perjuangan, persoalan, peperangan banyak, tetapi Daud tetap bersorak-sorai. Dikatakan arak-arakan kemenangan Allah dinobatkan dalam kesaksian ibadah. Maksudnya apa? Di setiap ibadah kita wajib melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Awake kayak males. Pikirannya kayak ora karuan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hal-hal itu mempengaruhi semangat kita dalam memuji Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Yang pertama, terpujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Berapa kali kita ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Melewati masa pandemi yang begitu luar biasa, mencekam dan menakutkan. Vonis dokter yang mengatakan sesuatu hal sakit penyakit ora ono obate. Tetapi toh kita bisa lewat. Kita disembuhkan, kita dipulihkan dan lain sebagainya. Kalau kita mau merenungkan banyak sekali pertolongan Tuhan, terlepas dari maut,
mampu mengatasi, mencukupi kebutuhan kita hari demi hari. Kalau mau dipikir pakai kalkulator, ora ketemu. Dihitung sekon dhuwur, tekak ngisor, sekon ngisor tekak dhuwur, samping kanan, samping kiri, ora ketemu. Tetapi tercukupi. Amin. Itulah kuasa kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu marilah senantiasa bangkitkan di diri kita saat kita datang beribadah. Bukan lagi mencari kenyamanan untuk diri kita. Tetapi kita punya prinsip kita datang beribadah untuk menyukakan hati Tuhan. Wah, suasana ini ora enak ke. Wah, kayak sik pimpin pujian. Suarane ngalor ora, ngidul ora, ngulon ora. Ngetan ora. Ning ndi berarti? Ora ono arahe. Rungokke ora penak. Hilangkan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan berarti semrawut, sembrono tidak tertata ibadah kita. Selagi masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan dengan lebih baik, kita akan kerjakan, kita akan lakukan. Tetapi satu hal, itu bukan ukuran. Katakan amin. Ukuran kita datang beribadah, memberikan korban ucapan syukur, yaitu tubuh kita. Jangan pernah mencari kenyamanan di tengah-tengah ibadah, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menyelewengkan tujuan ibadah yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu Saudara, akuilah kekuasaan Allah. Di setiap ibadah kita, di setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Karena Allah kita yang sudah begitu baik terhadap hidup saya, terhadap hidup Bapak Ibu Saudara, terhadap hidup keluarga kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga, Allah mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam kita memuji Tuhan, di situ terletak kekuatan kita. Katakan amin. Ada satu kekuatan, ada satu power dalam kita memuji Tuhan. Apa yang dialami oleh Raja Daud itu biar menjadi satu wawasan dan pandangan hidup kita. Di dalam kita beribadah, tidak lagi mencari kenyamanan. Tetapi justru dalam ibadah, waktunya kita memberi untuk Tuhan. Bukan sekedar pemberian, tetapi yang terbaik. Baik sikap hidup kita dan lain dan sebagainya. Selain Raja Daud, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ada seorang raja yang namanya adalah Raja Hizkia. Latar belakang Raja Hizkia adalah seorang Raja Yehuda yang saleh, putra dari Raja Ahaz yang fasik, yang memerintah pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-7 sebelum Masehi di tengah ancaman kekaisaran Asyur. Ia dikenal karena reformasi keagamaannya, di mana ia menghancurkan berhala-berhala dan memulihkan ibadah di bait suci. Kehidupannya juga ditandai dengan hubungan yang kuat dengan Nabi Yesaya dan keberhasilan dalam mengatasi ancaman pengepungan oleh Raja Sanherib, Raja Asyur, yang akhirnya diubah menjadi kemenangan setelah Hizkia berdoa. Jadi raja-raja, hakim-hakim yang tercatat dalam Alkitab
ini kehidupannya menjadi satu tolak ukur buat kita. Hizkia yang walaupun ayahnya adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, sehingga dibangunlah tiang-tiang berhala, tempat penyembahan-penyembahan yang bukan menyembah kepada Allah, tetapi Hizkia dikatakan dia adalah raja yang takut dan hormat kepada Tuhan. Yang pertama apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah zaman yang penuh gejolak. Hizkia memerintah kerajaan selatan Yehuda di masa yang sulit ketika kerajaan utara Israel telah jatuh ke tangan Asyur dan Asyur menjadi ancaman besar bagi Yehuda. Ahaz yang adalah raja, orang tua daripada Hizkia, dia selalu membawa upeti, selalu membawa sogokan kepada Raja Asyur untuk supaya apa? Untuk supaya tentara Asyur tidak memerangi kerajaan Yehuda. Sehingga bukan lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan apa yang ada dimiliki. Yang menyedihkan sekali, perkakas-perkakas rumah Tuhan pun ikut diangkut untuk menjadi sogokan kepada Raja Asyur. Ini perbuatan satu contoh yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu Raja Asyur berusaha untuk mengintimidasi Raja Hizkia. Dia pikir Raja Hizkia akan sama dengan ayahnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Dia merombak semua tata tertib beribadah, cara beribadah yang keliru, yang tidak berkenan kepada Allah, yang salah satu contohnya adalah datang beribadah untuk mencari kenyamanan diri sendiri, itu sudah pasti keliru. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang diselewengkan oleh ayah daripada Raja Hizkia. Dia rombak semua, dia benahi semua. Sehingga dikatakan dalam 2 Raja-Raja 19, kita akan lihat di sana. 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 5, tolong dibacakan. 2 Raja-Raja 19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Ini kalau Bapak Ibu Saudara baca peristiwanya dengan perjuangan Raja Hizkia untuk memulihkan keadaan itu menjadi lebih baik. Bukan berarti sampai di situ selesai, tidak ada persoalan, tidak ada masalah.
Kita tahu di situ Raja Asyur mengutus utusannya untuk mengintimidasi dengan perkataan-perkataan yang melemahkan. Ini satu gambaran Bapak Ibu Saudara, rahasia kemenangan Raja Hizkia. Dia tidak pernah memperdulikan perkataan-perkataan yang melemahkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kekristenan kita, jangan pernah menaruh telinga kita kepada sesuatu hal, kata-kata yang melemahkan kita. Karena itu tidak berfaedah dan tidak berguna. Musuh orang percaya hari-hari ini bukan oknum pribadi, tetapi kadang-kadang kuasa kegelapan menunggangi orang-orang tertentu. Siapa saja kuasa kegelapan bisa pakai. Saya tidak sedang mengadu domba Bapak Ibu Saudara, tetapi ini satu kenyataan. Bisa saja perkataan anak-anak kita dipakai untuk membuat kita lemah. Kepercayaan kita yang sudah kuat hanya dengan satu kata saja bisa lemah. Orang, tetangga kita, saudara seiman kita. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak mau perhatikan dan ambil untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang melemahkan. Ora bakal bisa kuwi. Ora bakal maju-maju. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wong mangsane koyo ngene kok usahane kuwi. Kalau itu datang dari Tuhan, kerjakan dengan berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan itu akan membuahkan hasil. Katakan amin. Wes ora sah adoh-adoh preksane. Ikhtiar mencari kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, tindakan kita yang disertai iman kepada Tuhan pasti akan membuahkan hasil. Dikatakan dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-31, kita akan lihat di sana. 2 Tawarik 31 ayatnya yang ke-20 sampai 21 saya akan bacakan. Sudah ketemu semua, amin. 2 Tawarik 31 ayat 20 dan 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang di hadapan Tuhan Allahnya dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya gagal. Oh iya, berhasil. Usahanya berhasil. Mau usaha kita berhasil? Maaf, mau utangnya lunas? Orang sing diutang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Cuma pinjam di bank mungkin. Akan terselesai. Ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama kunci keberhasilan Hizkia adalah kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Berbicara mengenai kesetiaan perlu kita ingat,
Yang namanya setia berarti dari ada sampai tidak ada. Kalau sebelum tidak ada berubah setianya berarti tidak setia. Atau boleh saya katakan dari sekarang sampai mati kita tetap setia. Itu baru dikatakan setia. Dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah doa yang didengar Tuhan. Di sini dengan jelas bahwa Raja Hizkia bersama Yesaya menyampaikan doanya. Doa sangat simpel dan mudah untuk dikatakan, tapi ngelakonane angel. Saya udah berdoa sehari 6 kali. 5 kali kelebihan 1. Makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur, bangun tidur. Ambil waktu Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Saya tidak sedang mengajari Bapak Ibu Saudara, tetapi mari kita kerjakan, kita lakukan itu. Yang sudah melakukan, tingkatkan itu. Amin. Berbicara mengenai berdoa, Bapak Ibu Saudara, bukan lantas kita terbebas dari persoalan permasalahan. Tetapi paling tidak cara berpikir, cara pandang kita dan cara menghadapi persoalan permasalahan itu dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Jangan nanti saya diulehke Bapak Ibu Saudara, aku wis ping 10 berdoa, lah kok masalahnya isih ono terus. Masalah ndak bakal habis. Perjuangan yang harus kita kerjakan ndak pernah bakal selesai. Selesai yang satu akan datang lagi yang berikutnya. Tetapi yang membuat perbedaan adalah kita diberikan kemampuan dan kekuatan dalam menghadapi itu semua. Dan kita akan melihat di saat kita berdoa, kemenangan yang ajaib itu akan kita alami. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemenangan yang ajaib akan kita alami. Kita akan lihat di sini apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Yang tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Kerajaannya sudah dikepung. Tentaranya mungkin tidak sebanding. Tetapi satu malam malaikat Tuhan menghancurkan. Malaikat Tuhan membunuh 185.000 tentara dibunuh oleh malaikat Tuhan. Sehingga Raja Asyur lari meninggalkan Hizkia. Yang tadinya dikepung. Tidak bisa mengambil bahan makanan. Tidak bisa mengambil persediaan air. Tetapi perhatikan di sini. Hanya satu malam. 185.000 tentara Asyur dibinasakan oleh Tuhan. Ketidakmungkinan yang kita hadapi. Kemustahilan yang kita hadapi. Yang menurut survei itu memang tidak mungkin. Tetapi bersama dengan Tuhan semuanya itu mungkin Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini lakukan ibadah kita senantiasa hanya untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Jauhkan dari hidup kita. Wah, saya beribadah supaya saya dengarnya nyaman, enak. Tubuh ini rasa nyaman, enak.
Ada seorang bapak yang berkata dulu, waduh nek neng gereja iki panase ora karuan. Memang saya perhatikan keringet iki njrojos. Orang ini tidak bisa tahan panas sedikit pun. Tetapi setelah kesini ada AC, ya ora mangkat Bapak Ibu Saudara. Nganti diajak-ajak terus wis mengko. Nganti AC-ne piro jiro lupat, kipas angine telu, isih kurang adem. Itu hanya alasan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari saat kita beribadah, kita tidak sedang mencari sesuatu hal yang enak buat diri kita. Tetapi kita sedang memberikan korban, persembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Sehingga yang namanya korban itu tidak enak Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami kemenangan itu, lakukan seperti apa yang Raja Hizkia kerjakan. Sanjunglah dia, agungkanlah dia setiap saat, setiap waktu. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita mau sembah dia, kita mau agungkan dia, sehingga kita boleh merasakan bahwa hidup ibadah kita dibenahi, cara pandang beribadah kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat pembelaan-Mu, buat campur tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami, keluarga, dan usaha pekerjaan kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita pakai lidah bibir kita untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku dapat menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku dapat menyembahmu Tuhan. Katakan lagi, kita mengagungkan Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, haleluya, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku dapat menyembahmu
Berapa kali Bapak Ibu Saudara mengalami pertolongan Tuhan? Berapa kali Bapak Ibu Saudara disembuhkan oleh Tuhan? Dilepaskan dari maut, dibebaskan dari kesesakan. Pagi hari ini kita mau sembah Dia. Hanya Dia yang layak disanjung. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami akui keperkasaan-Mu Tuhan. Kami akui kedahsyatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni Tuhan. Di hari-hari yang lalu ibadah kami mungkin tidak berkenan. Karena kami masih mencari kenyamanan-kenyamanan secara daging buat kami. Tetapi mulai pagi hari ini kami mau hanya Engkau yang disanjung dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Agungkan Dia. Sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Mari kita mau sanjung Dia. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu. Dimuliakan, ditinggikan, haleluya.
Bapak Alek bawa dalam doa. Oh haleluya, haleluya Yesus. Syukur kami kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Yang hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami tahu Tuhan Roh Kudus yang akan selalu memeteraikan di dalam setiap hati kami. Di dalam segala apapun persoalan yang dihadapi. Kemenangan itulah yang menjadi jaminan mutlak bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Biar kiranya dengan lewat firman-Mu, kami tetap terus memegang akan janji-Mu, akan perkataan-Mu yang luar biasa. Mengingatkan kami untuk tetap terus kami diperbaharui dari hari lepas hari. Mampukan kami untuk melakukannya. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kami bersyukur dengan lewat firman-Mu yang sudah meneguhkan iman kami. Untuk tetap terus kami maju, melangkah dengan kemenangan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur kepada Engkau atas semua yang sudah kami dengar. Dan saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Biar kiranya Tuhan kuduskan setiap pemberian ini untuk menjadi perluasan di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Sehingga nama Tuhanlah yang kami puji, yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dalam Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita mengucap syukur baik dalam waktu susah maupun senang, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur sebagai lagu persembahan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memperoleh kesempatan memberikan syukur kami kepadamu Tuhan, baik kami dalam keadaan susah maupun senang, kami selalu diajarkan untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan di dalam menghadapi dalam kehidupan ini Tuhan, seperti Hizkia yang selalu memandang kepadamu ya Tuhan, meminta pertolonganmu, dan Engkau akan memberikan keajaiban-keajaiban kepada kami Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Bersyukur pagi hari ini kita umat Tuhan, jemaat Berea Desa masih bisa beribadah pada Tuhan. Kalau dengar di sana sini banyak yang dilarang-larang saudara. Jadi kalau kita diberi kesempatan, pergunakan dengan sebaik-baiknya, ibadah dengan benar, sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Enggak boleh main-main lagi dalam ibadah. Pagi ini kami berterima kasih tentunya buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Kita diajari tentang rahasia kemenangan. Apa yang sudah disampaikan, tangkap itu dan praktekkan, maka kemenangan akan selalu ada di pihak kita. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Kiranya Tuhan menolong Bapak Gembala, memberikan hikmat, pewahyuan untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan bagi jemaat di tempat ini. Saudaraku, untuk pengumuman, sebentar jam 9:30 pagi ada ibadah sekolah minggu. Dihimbau untuk Bapak Ibu yang memiliki putra putri usia sekolah minggu ataupun mungkin oma opanya, bisa bawalah cucu itu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terus dukung guru-guru sekolah minggu supaya bisa sehati, sepikir, kerendahan hati ada dalam hidup mereka dan diurapi Roh Kudus sehingga firman yang disampaikan itu menjadi dasar yang kuat untuk anak-anak itu menjadi bertumbuh, menjadi orang-orang percaya yang kuat, tahan banting dan selalu berkemenangan. Dan untuk hari Senin, ada Senin kedua, ada ibadah di pos Kesesi. Kita juga terus berdoa supaya di pos PI Kesesi ini ada banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Selasa ibadah wanita jam 5 sore, Rabu ibadah umum jam 5 sore, hari Kamis ada doa puasa. Bapak Ibu yang mau ikut doa bisa hadir di gereja jam 12 siang. Dan malam hari ada doa semalam suntuk di aula gereja mulai jam 10 malam. Hari Jumat pagi tidak ada doa pagi karena malamnya ada doa semalam suntuk. Dan Jumat sore jam 18.15 ada ibadah pria. Dan hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore. Dilanjutkan dengan doa pelayan perjamuan kudus. Dan minggu depan kita sudah masuk di bulan Oktober. Ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kita supaya minggu depan kita bisa ikut terlibat dalam ibadah-ibadah yang diadakan. Kita terus bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kemenangan pasti terjadi di sini. Amin. Kemenangan pasti terjadi di dalam hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdiri semua. Ada satu ayat yang akan kita baca sama-sama. Mazmur 20 ayat 7, jadikan ini rema dalam hidup kita. Dan kita terus nyanyi pujian, kemenangan terjadi di sini. Mari baca sama-sama ayat ini, jadikan rema dalam hidup kita. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Boleh katakan yang percaya, katakan amin. Dan jadilah itu, kemenangan terjadi di sini, terjadi dalam hidupmu. Nanti kami undang Bapak Bambang akan tutup dengan doa. Ku yakin. Haleluya. Ku menyembah, dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri, Engkau ditinggikan Tuhan. Kemenangan terjadi dalam hidup orang-orang yang Kau urapi. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segala. Ku yakin
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau kemenangan terjadi dalam hidup kami, orang-orang yang Kau urapi. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami yakin kuasa-Mu tidak terbatas. Amin. Kami percaya Tuhan hadir di sini. Amin. Engkau melawat setiap pribadi kami Tuhan. Engkau tahu persis Haleluya. pergumulan kami. Haleluya. Engkau tahu persis keberatan kami. Amin. Percaya Tuhan kalau kami sudah dibenarkan dalam Tuhan. Dahsyat. Tuhan memberikan kepada kami kemenangan. Ada kesembuhan dalam kehidupan kami. Ada kelepasan yang kami alami. Amin. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tuhan yang selalu mengawasi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. pagi hari ini. Kami boleh buka hati kami kembali. Amin. Untuk Tuhan Yesus mengkoreksi diri kami masing-masing. Amin. Amin. Benarkah penyembahan kami di hadapan Tuhan? Haleluya. Atau mungkin ada banyak kekurangan dalam kehidupan kami yang mungkin menghalangi Amin. hubungan kami dengan Tuhan. Pagi hari ini pulihkan oleh Tuhan. Pagi hari ini dilepaskan oleh Tuhan. Kami mendapat sesuatu yang baru. Kemenangan dalam Yesus Kristus. Itu bagian kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Terus Engkau lindungi bangsa, negara kami. Amin. Lindungi kota kami. Lindungi keluarga kami. Haleluya. Lindungi orang-orang yang kami kasihi. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Melakukan penyembahan-penyembahan yang benar kepada Tuhan. Saya Tuhan lihat Haleluya. hati lepas hati pribadi kami. Kami percaya Tuhan selalu mengawasi kami. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi berkat buat kami. Kami bawa pulang ke rumah menjadi kesukaan. Kami saksikan Yesus luar biasa buat kami. Terima kasih. Kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus disampaikan dari sekarang, besok bahkan sampai hari Maranatha. Dinyatakan, diberikan dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya